Eksklusif di sini Pingkan Mambo akan menceritakan ya. Tadi Kak Pingkan bilang katanya 5 tahun yang lalu pernah susah banget. Tadinya awalnya mau menutupi sampai mau bunuh diri. Sampai mau bunuh diri. Emang itu tuh jualan sampai pisang. botakin rambut Kak. Beneran? Beneran ini sebenarnya. Sampai nggak punya uang separah itu. Enggak Kak. Jadi dengan kondisi corona seperti ini orang-orang jarang nyanyi udah pernah dilewati dulu malah lebih susah Bukan lagi. lagi susah banget. Sampai makan aja dari koin-koin dari yang ujung-ujung laci. Aku cari mie instan apa sawi yang udah lama aku makan juga sama minum air ledeng gitu Kak. Pernah iya nggak punya sama sekali sampai dikatain orang tukang pisang, masa Pingkan Mambo tukang pisang, tapi aku setia aja jalanin Kak. Yang namanya aku juga ambil inspirasi dari Kak Raffi juga, pokoknya mulai semua dari bawah kan, nggak ada yang langsung sukses. Kalau dulu aku sukses terus disuruh tuh, maksudnya diizinkan Tuhan untuk susah atau susah banget ya kita mau apa lagi, masa mau cekek orang buat bayar. Maaf dulu kan waktu itu sama suami, tetap sama suami. Iya, soalnya kan suami aku kan bisa dibilang orang Indonesia tapi kayak orang Amerika karena udah lama di sana. Jadi pas waktu dia balik ke sini, dia nggak ngerti orang sini gimana cari duit. Kan dia networknya di Amerika buat film Hollywood gitu-gitu sama artis-artis sana. Nah kalau di sini kan dia bangun network lagi, jadi bener-bener nggak ada punya uang sama sekali Kak. Masih berjuang dari awal. Aku juga diizinkan 5 tahun tuh nggak ada nyanyi, nggak ada. Nggak sama sekali nggak ada nyanyi. Ada. Sampai kalau waktu itu aja dari Oke Bos aja lumayan buat beli pampers Kak. Buat beli popok. Makasih Oke Bos, iya. Ya Allah. Oh dulu waktu itu udah pernah diundang. Udah, waktu pertama kali aku sini sama Kak Raffi. Nah sekarang tapi udah membaik lagi. Sekarang aku udah kaya raya Kak. Alhamdulillah sudah kembali Aku lagi. udah punya showroom mobil. Nanti Kak Raffi beli ya mobil. Beneran ada showroom Iya, mobil? mobil 4M, 7M ada. Ini beneran atau bercanda ini? Beneran, ini beneran. Beneran? Beneran, itu juga dari pisang goreng ada orang ngajakin aku kerja sama. Aku disuruh jadi punya showroom mobil gitu. Makanya Oh aku jadinya pernah ini WA Kak dari, iya pernah WA aku waktu itu, ya aku bilang, aku waktu itu balasnya agak lama, maaf Iya ya, nggak tapi aku apa-apa, balas. iya kan udah balas makanan juga. Jadi kan. waktu itu Nggak sombong. Pingkan Mambo dari jual pisang, dari jualan pisang, terus ada yang ngajakin orang join. Iya, aku tuh lagi jualin pisang ke jalanan, jalan kaki. Nggak punya motor, nggak punya apa. Terus aku salah satunya tuh showroom mobil. Aku kasih pisang goreng gitu. Beli Kak, nanti orang tahu aja kan aku Pingkan Mambo, aku juga malu juga Kak. Oh, orang tahu itu Pingkan Iya, Mambo, tahu. jual pisang. Cuma pakai kayak daster gitu. Terus Jadi kamu pakai daster jualannya? Ya, pakai baju biasa lah gitu, pakai sendal Tapi teplek. orang tahu itu Pingkan Mambo. Tahu, iya. Malu, ada rasa malu. Tapi aku nggak boleh malu karena aku udah cari uang buat beli pampers anak gitu, daripada aku nyolong, daripada minta-minta kan. Nggak boleh minta-minta. Ada yang ngehina, maksudnya kan dari kan siapa sih yang nggak tahu Kak Pingkan kan dari atas, terus kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada di bawah. Pernah nggak sih ada yang nyibir atau ngehina? Bukan lagi Kak, aku dikatain perempuan nggak benar. Terus aku diludahin, aku dipukulin, uang aku diambil 2 miliar lebih. Ya ampun. Terus rumah aku diambil, mobil-mobil aku diambil. Siapa itu yang ambil? Siapa? Ada orang, ada Kak, aku nggak mau nyebut di sini. Pokoknya orang itu aku udah baikin tapi tusuk aku dari belakang. Sampai aku nggak ada uang, ya emang itu udah habis. Sampai mic aku juga kan berapa 150 juta juga, pokoknya semua tuh total 2M-an gitu. Ya bisa sampai aku jualan pisang, sampai aku nebeng rumah sama adik ipar aku, nggak ada rumah, sampai mau makan aja susah. Ini kita lihat artikelnya, kesulitan seorang Pingkan Mambo untuk sampai ngasih makan anaknya juga susah banget nih. Looking to 5 tahun tak dapat job, Pingkan Mambo sempat tak mampu beri makan anak-anaknya. Nobody helping, nggak ada yang bantuin kamu sama sekali. Kamu nggak minta teman-teman artis Kak Pingkan? Iya, banyak teman-teman Atau artis. gengsi atau malu atau gimana? Aku dari dulu emang nggak punya teman artis. Aku Nggak punya teman artis? Kenapa? Berteman tapi nggak deket gitu ya? Iya nggak punya. Jadi ya tapi ada sih teman-teman dikit-dikit gitu. Tapi emang mereka mungkin pas lagi punya kebutuhan lain juga. Aku juga nggak pernah minta-minta sih ke yang lain. Jadi selama 5 tahun ini aku maksudnya pokoknya selama 5 tahun ini tuh sebenarnya aku tutupin Kak Raffi, Kak Gigi. Jadi aku tutupin kalau aku tuh sebenarnya diizinkan susah gitu hidupnya. Jadi sekarang baru aku bisa beli macam-macam. Sekarang alhamdulillah udah bisa balik lagi. Sekarang udah luar biasa Kak. Titik udah baliknya gimana kaya raya. saat Kak Pingkan udah bisa mendapatkan ini kan? Ini cerita buat semuanya nih. Iya. Bisa titik balik, bisa Kak Pingkan meraih sukses lagi gimana? Alhamdulillah. Itu tuh
Semua rezeki dari Tuhan aja. Aku tuh masih jadi kuli, udah biasa jadi kuli. Udah biasa belanja, jam 1 malam aku udah bangun. Aku jualan pisang, sekarang udah mulai WA. Tapi waktu aku lagi jualan pisang gitu, terus aku diundang ke satu acara TV, terus acara itu aku agak-agak lucu. Maksudnya aku sekarang tuh nggak tahu lah, jadi kayak orang gila, jadi kelucuan orang-orang. Terus dianggap sukses acaranya, terus aku dapat acara gitu sekarang dikontrak sampai tahun depan di acara. Terus ada gitu pisang aku juga tiba-tiba dari yang cuma beli 5.000, cuma ribu-ribuan doang dulu. 1.500 aku kumpulin sampai 10.000. Akhirnya aku bisa beli Pampers, bisa beli apa aku kumpulin, tapi lama-lama pisangnya jadi belinya bisa 2 juta sehari, itu bisa juta-jutaan ya. Bisa itu tambah banyak ya. bisa tambah banyak, itu nggak tahu kalau ditanya dari mana. Nggak tahu dari Rezeki ya, emang udah rezeki ya. kayak diangkat, mungkin Tuhan kasihan sama aku. Iya. Udah lama aku susah, mungkin Tuhan kasihan. Karena kakak kuat. Iya, ya, karena aku sabar. jemur baju sendiri semua. Dan pastinya kan Anak berapa Kak namanya- Pinkan? 6. Anak 6. Iya, Ikut sama Kak Pinkan semua. Iya, mereka juga udah pernah puasa 1 hari nggak ada makanan. Yang paling gede umur berapa Kak? Yang gede umur 15. Yang paling kecil? Yang kecil umur 2 tahun. Jadi buat semuanya tuh artis juga terkadang bukan semua artis itu hidupnya bergelimang harta. Kita Iya. juga artis manusia. Di kalanya kita lagi ada kerjaan, ada job, ya bisa kita ada rezeki. Saat kita nggak ada job juga ya kita juga bisa aja nggak ada uang. Diuji. Udah nggak usah sedih lagi Kak Pinkan. Iya, Kak. Mudah-mudahan ceritanya Kak Pinkan hari ini bisa jadi cerita buat banyak orang bahwa yang namanya hidup itu kadang naik turun. Tapi kalau kitanya bisa berserah diri, kitanya semangat. Ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada Tuhan Sang Maha Pencipta semua dan Maha yang bisa memberikan kita. Nih, selain cerita dari Pinkan Mambo, aku juga akan ada bintang tamu yang ceritanya juga, wah, ini dia pernah jualan sampai sekarang nih. Dia dulu pernah susah. Sekarang udah alhamdulillah udah jadi artis. Wow. Tapi dia meskipun jadi artis dia tetap jualan. Jualan soto, jualan bubur, jualan apapun itu. Ciri khasnya dia gini, masak air biar matang, masak air biar ganteng. Kenal? Iya, Siapa ya? jalan-jalan. Anwar lu jangan sok ganteng. Cakep. Udah ajan gue yang ngomong ini aja. Dia Bang Sapri. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu lekatnya para berbicara. Aduhai begitu lekatnya para pujangga. Asik. Bang Sapri. Sapri! Iya Bunda Gita. Bang Sapri! Iya Bunda Gita. Bang Sapri! Iya Bunda Gita. Aku mau dong dipantuni. Oh iya dong udah pasti dong. Bang Sapri. Iya Ada pantun nggak? ada. Buat siapa? Buat yayang aku. Ini ya, yayangnya ini. Ada suaminya, Bang Sapri. Nah, iya yayang. Aku cantiknya. Oh cantik dong, cantikan kamu daripada dia. Coba beda sama gue dulu. Kasihan Bantuin lu. Gigi. Iya, iya. Taruh lemari baju kemeja. Cakep. Baju korpi di bawah Nagita. Cakep. Makin hari makin cantik aja. Bikin Bang Sapri tambah cinta. Iya. Wah. Udah lama nih nggak syuting bareng. Udah kan? Ini dia acara Rice Cooker. Iya. Lu coba. Buah selasih, buah lontar. Cakep. Petik 5 kelapa sawit. Cakep. Terima kasih buat Ayah Lapatar. Kemarin-kemarin gue baru dikasih duit. Bang Sapri, aku dong. Anwar. Belum. Roti buaya dimakan Piki. Cakep. Bodoh amat. Oh iya. Kok bikin? Iya, gue mempantunya begitu. Ayo. Oh, nggak bikin udah nggak ada soalnya. Roti buaya dimakan Piki. Cakep. Ada kue bolu sama kue pancong. Cakep. Gua nggak percaya lu laki-laki karena jalan lu mencang-mencong. Ayo duduk. Dulu Bang Sapri. Duduk. Bang Ini Sapri. khusus. Ini khusus yang manusia beneran. Ya. Gue udah deg-degan. Ada kue pancong. Belakangnya pasti cong-cong gini ya. Enggak, melencang-melencang. Iya dong.
Nggak boleh, Pi, kata-katain orang. Gak apa-apa mencong-mencong, pada akhirnya lulus juga. Tadi cerita hidupnya seorang Pinkan Mambo jadi artis. Wah, siapa yang nggak tahu lagunya Pinkan Mambo sama Bunda Maya pernah sampai jualan pisang goreng. Nah, Bang Sapri juga kan dulu hidupnya susah banget, Bang ya. Ya, Wah, tapi sampai sekarang meskipun jadi artis dia tetap jualan soto masih. soto masih. Nasi Lontong liwet. sayur Iya. banyak. Nasi liwet waktu itu aku dikirimin sama itu Itu kan. saudara. Sama sayur Saudara asem. baru buka, iya. sayur Dulu asem. pernah jadi asistennya Denny Cagur. Iya, cagur, teman-teman cagur di posko. Ngepel, ngapain aja, nyuci Ngepel. mobil. Cuci mobil dia mah semuanya ada. Pernah kerja bangunan, Kalau- mantek Jadi sumur kuli yang bangunan baru. pernah, jadi Iya. kuli, jadi Bang kuli. Sapri. Pokoknya bikin sumur barut yang dicor itu. yang mantek. Iya, Bang mantek. Sapri, Bang Sapri. Berarti kalau misal Bang Sapri ya kalau ngelihat sekarang ya, kalau dulu titik terendahnya tuh kapan sih, apa gitu waktu itu paling susahnya banget gitu? Ya paling susah dulu dagang kantong plastik di Bayoran Lama dulu. Jadi yang kantong plastik dulu sih masih 100, ya Bu, kantong. Sekalian kalau orang berat kan ibu-ibunya minta bawain belanjaannya, didupain. Pasar. Ya tertik terberatnya waktu abis nikah nggak bisa bayar utang. Beneran sampai jual ya. Jual mas kawin istri. Oh, jadi pas udah nikah itu mas kawin jual lagi ya Bang Jual Sapri? buat beli kompor. Gimana waktu itu ngomong sama istri gitu? Ya dianya pasrah aja, memang nggak punya apa-apa. Akhirnya mau nggak mau kita beliin kompor, tapi masih ada punya utang 1,5 juta sama rentenir. Jadi saya bayar bunganya aja. Bang Sapri katanya jago masak ya? Ya kalau bubur ayam bisa, tapi kalau soto nggak bisa karena kan memang belajarnya dulu bubur ayam, jadi bumbu apanya saya ngeracik sendiri. Kenapa sih tiba-tiba jadi pelawak gitu? Bagaimana? Kok bisa jadi artis? Gimana ceritanya sih? Ya kebetulan waktu itu lagi lomba lenong. Terus Bang Sapri grupnya juara pertama dan jadi pemain pria terbaik. Dilihat sama manajer almarhum Andi Bogel. Diajaklah sama mereka salah satu acara dia dulu, chatting namanya. Dulu yang Denny Cagur, Iya, Wendy sama Narji ya? Itu juga sebelum ada Wendy dulu, pas Bedu keluar masih cari personil, dapatlah Wendy. Kenapa nih Bang Sapri nih kalau cerita tentang hidupnya dia Berkaca-kaca matanya matanya. berkaca-kaca. Kita abis ini akan dengar gimana seorang Bang Sapri di depan kamera yang selalu bikin kita tertawa-tawa, tetapi ternyata banyak air mata dalam kehidupannya. Jangan kemana-mana, abis ini tetap di Oke Bos. Siap, Bos!